Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 13 November tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-33. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai 2a. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 3 ayat 7 sampai 12. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah,
dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah apa arti kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-33 dan kita sudah hampir tiba pada akhir tahun liturgi. Karena pada hari Minggu depan, kita akan merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Selanjutnya pada hari Minggu sesudahnya, kita akan memulai tahun liturgi yang baru dengan hari Minggu Advent yang pertama. Pada hari Minggu yang lalu, gereja mengajak kita untuk merenungkan tentang kehidupan kekal yang dipersiapkan Yesus Kristus bagi kita.
Dan pada hari Minggu ini, gereja mengajak kita untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya pada akhir zaman, di mana kita akan memperoleh keselamatan dalam segala kepenuhannya. Ia mencatat, sungguh hari Tuhan akan datang menyala seperti perapian, maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Kata Maleaki berarti utusanku. Kitab ini ditulis kurang lebih 450 tahun sebelum kelahiran Yesus. Kita ingat bahwa waktu itu orang Israel baru kembali dari pembuangan di Babilonia dan diharapkan mereka hidup secara benar dan setia di hadapan Allah. Hal itu memang terwujud, tetapi nyatanya itu tidak berlangsung lama karena sesudahnya orang-orang Israel berbelok dari Allah dan menjalankan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu dimaksudkan supaya orang Israel sadar bahwa orang jahat akan dilenyapkan dan karenanya mereka harus berubah tingkah lakunya dan berlaku setia kepada Allah dengan bertindak baik di hadapannya serta takut akan nama Allah, agar bagi mereka terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara-saudariku terkasih, jemaat di Tesalonika pada bacaan kedua juga bergumul soal kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum menulis surat ini, Paulus sudah mengajar mereka, dan salah satu tema adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi rupanya itu tidak dimengerti dengan baik, sehingga mereka salah paham dan karenanya tidak mau lagi bekerja dan hanya menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Paulus menasihati mereka supaya bekerja seperti Paulus bekerja dan tidak menjadi beban bagi siapapun. Demikian juga jemaat di Tesalonika harus bekerja. Paulus berkata, "Barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Paulus tentu sudah mendengar tentang sebagian jemaat yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tak berguna. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang akhir zaman sebagai sesuatu yang menakutkan dan mencengkam. Dijelaskan bahwa pada saat itu akan terjadi bencana atau malapetaka yang sungguh besar, bangsa akan bangkit melawan bangsa, gempa bumi yang dahsyat, penyakit sampar dan kelaparan, tanda-tanda dahsyat dari langit, pengikut Kristus akan ditangkap dan dianiaya, dan para murid akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan dimasukkan ke dalam penjara, bahkan akan diserahkan oleh orang tua kepada para lawan dan beberapa akan dibunuh. Lebih parah lagi, Bait Allah yang menjadi kebanggaan orang Yahudi pada zaman itu disebutkan Yesus sebagai akan runtuh dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain.
Pewartaan ini terkesan mau mengatakan bahwa peristiwa itu akan membawa malapetaka bagi orang yang percaya atau bagi semua bangsa manusia, padahal bukan itulah yang dimaksudkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Perlu dipahami bahwa pelukisan hal sedemikian itu sebenarnya dimaksudkan bukan untuk menakut-nakuti orang-orang Kristen dengan hal-hal yang sungguh-sungguh mengerikan, tetapi yang dimaksudkan dengan penggambaran Injil Lukas di sini adalah untuk membuat suatu pelukisan tentang gejolak alam dan dunia dalam bentuk apapun yang akan menyertai kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudariku terkasih, pokok yang menjadi fokus atau pesan sentral dari kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan datang kembali untuk menyelamatkan umat-Nya. Penggambaran yang sedemikian menakutkan adalah suatu pewartaan yang sebenarnya mengajak orang untuk berubah, bertobat, membaharui kehidupan, kembali ke jalan yang benar, hidup di dalam Allah, tidak tergoda oleh keinginan duniawi dan kejahatan, tetapi berdiri di jalan yang benar dan menghayati hidupnya dengan setia sesuai dengan firman Allah. Inilah sebenarnya maksud utama dari pewartaan dalam Injil Lukas pada hari ini, yakni supaya orang-orang Kristen sungguh-sungguh berubah. Maka yang terpenting di sini bukanlah soal malapetaka, tetapi soal perubahan hidup, supaya orang Kristen berjalan di jalan yang benar. Karena itu, warta keselamatan itu justru harus digarisbawahi sebagai pesan utama dari kedatangan Yesus yang kedua kalinya, sebagai sesuatu yang bukan untuk ditakuti, tetapi dinantikan dengan penuh iman. Karena itu Yesus berkata, "Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang." Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Semoga demikian. Amin.